Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita di segmen Market Buzz. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk IPCC berencana membagikan dividen interim sebesar 39,46 miliar rupiah untuk tahun buku 2023. Adapun dividen payout ratio DPR ekuivalen sebesar 50% dari laba bersih atau senilai 21,7 rupiah per lembar saham. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Perseroan, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC berencana membagikan dividen interim sebesar 39,46 miliar rupiah dari kinerja per kuartal 3 2023. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023, laba tahun berjalan IPCC mencapai 141,94 miliar rupiah atau melonjak 30,34%. Adapun dividen payout ratio atau DPR ekuivalen sebesar 50% dari laba bersih atau senilai Rp21,70 per lembar saham. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Sugeng Mulyadi mengatakan, pembagian dividen ini merupakan apresiasi manajemen kepada para pemegang saham yang telah mendukung pencapaian perseroan. Terlebih tahun ini IPCC masuk ke dalam radar perhitungan Indeks Financial Times Stock Exchange untuk pertama kali sejak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia di 9 Juli 2018. Adapun jadwal pembayaran dividen interim IPCC, dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 28 Desember 2023, ex-dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi 29 Desember 2023, recording date 2 Januari 2024, dividen di pasar tunai 2 Januari 2024, ex-dividen di pasar tunai 3 Januari 2024, dan pembayaran dividen 15 Januari 2024. Berbagai sumber IDX Channel. IHSG di sepanjang perdagangan kemarin tercatat menguat di atas 1% seiring sentimen positif yang datang dari Amerika Serikat. Adapun saham 3 emiten perbankan Big Caps ini menguat signifikan dan menjadi movers bagi IHSG usai Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan untuk mempertahankan suku bunga. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis 14 Desember berakhir dengan penguatan signifikan seiring respon positif pasar saham terhadap Bank Sentral Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga acuan. Pada akhir perdagangan sesi kedua, IHSG ditutup menguat 1,42% ke level 7.176,02. Sementara indeks LQ45 menguat 2,44% ke level 955,63. Kalangan analis menilai keputusan The Fed mempertahankan suku bunga acuan meningkatkan optimisme pasar akan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Keputusan tersebut juga meningkatkan ekspektasi The Fed akan menurunkan level suku bunga di tahun 2024 mendatang. Keputusan The Fed mempertahankan suku bunga acuan menjadi sentimen positif tambahan dari Amerika Serikat usai rilis data inflasi Amerika Serikat yang menunjukkan penurunan menjadi 3,1% secara tahunan di November dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,2% secara tahunan. Sentimen positif tersebut pun direspon dengan baik oleh saham emiten properti, perbankan, dan teknologi yang selama ini dikenal sensitif terhadap kebijakan suku bunga acuan. Hal itu ditujukan oleh sektor teknologi yang menguat 5,78% dan sektor properti yang naik 2,06% pada akhir perdagangan kemarin. Adapun 3 saham emiten perbankan memimpin daftar top gainers by value. Ketiga saham tersebut yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, serta Bank Mandiri dan diikuti oleh saham GoTo, Gojek, Tokopedia. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, nampaknya penguatan signifikan di Bursa Amerika Serikat ini memberikan dampak terhadap penguatan dari IHSG. Apakah kemudian ini menandakan ataupun mengindikasikan IHSG akan tembus level 7.600-an di akhir tahun 2023? Kita lihat nanti analisisnya dan juga proyeksinya begitu ya. Sementara itu kita akan simak terlebih dahulu beberapa data menarik pemirsa, diantaranya adalah dari Indonesia, ada data soal neraca perdagangan Indonesia di bulan November. Kemudian dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan November. Kemudian dari China ada
harga rumah China secara year on year di bulan November. Masih dari China ada data soal penjualan retail China secara year on year di bulan November dan juga ada data soal tingkat pengangguran China di bulan November. Dari Amerika Serikat ada data soal posisi cadangan di Bank Federal Reserve Amerika Serikat dan juga dari Eropa ada IHK Prancis secara man-on-man di bulan November dan juga masih di Eropa ada neraca perdagangan di bulan Oktober tahun 2023 di Oktober maksud kami. Kemudian agenda emiten yang menarik untuk dicermati pemirsa ada PKPK, IGAR, ADCP dan juga RINA ini akan menggelar RUPS. Sementara untuk KKGI dan juga BIAN, sementara itu PTPS akan menggelar KUM dividen tunai. Sementara untuk Tower ini akan menggelar ex dividen tunai dan BFIN menggelar DPS dividen tunai dan hal yang sama juga akan diagendakan oleh GEMS atau GEMS. Untuk pembukaan bursa Asia, pemirsa, bursa-bursa utama Asia seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 1,29% di level 33.107. Sementara itu STI Singapura dibuka melemah 0,27% di level 3.114. Kemudian Kospi Korea dibuka menguat 1,07% di level 2.571 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,27% di level 16.610. Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference ada Mas Raden Bagus Bima, beliau adalah founder Warkop Saham. Selamat pagi Mas Bima. Ya, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Bima. Kalau kita lihat ada beberapa hal yang kemudian membuat pergerakan IHSG cukup cerah lah di penutupan perdagangan kemarin begitu ya. Dan ini salah satunya adalah dari Wall Street sendiri yang berada di area positif di hari Kamis dan Dow Jones sendiri ini sudah masuk mencatat rekor kedua begitu. Sejauh mana ini nampaknya menjadi sebuah pola yang akan tercopy paste lah ya di pergerakan IHSG di hari ini. Ya, betul. Jadi kalau kita berkaca dengan pergerakan hari kemarin pun bahwa memang market merespon positif ya terhadap keputusan dari The Fed mempertahankan suku bunga, apalagi setelah itu komentar mengenai bahwa suku bunga di tahun 2024 akan diturunkan sebanyak 3 kali. Ini menambah semangat investor untuk bisa melakukan pembelian di saham-saham yang memang bersinggungan dengan suku bunga. Oleh karena itu dari semenjak hari Kamis kemarin pun investor asing yang masuk ke saham-saham big cap kita terutama di 4 bank besar kita itu cukup signifikan terlihat. Nah untuk di hari ini atau untuk di pagi ini kemungkinan besar hal itu masih berlanjut. Namun kita perlu lihat juga bahwa setiap kali pergerakan saham-saham besar ini menguat, biasanya dibarengi juga oleh taking profit. Jadi untuk investor semua yang kemarin sudah mendapatkan profit, ketika nanti di hari ini mengalami penguatan kembali, jadi bisa sambil memastikan bahwa level-level taking profitnya jangan sampai terlewat kembali di hari ini. Karena sebagaimana kita tahu, kenaikan saham-saham big cap ya akan selalu dibarengi oleh taking profit oleh investor-investor dalam tempo waktu yang pendek. Oke, indikator-indikatornya bisa dilihat di mana saja Mas Bima untuk kemudian kita mendapatkan momen agar taking profitnya tidak terlambat lah. Ya. Untuk saham-saham yang perlu di tracking profit terlebih dahulu menurut saya ini dari saham-saham perbankan, di mana saham-saham perbankan di hari kemarin yang paling mendominasi pembelian asing itu terdapat di saham BBRI, BBCA, Mandiri dan juga BBNI. Nah di BBRI sendiri investor asing itu masuk sekitar 721 miliar. Artinya kalau seandainya investor asing di hari ini atau di pagi hari ini terlihat tidak terlalu banyak masuk karena kemarin sudah cukup banyak ya sehingga kekuatan kenaikan dari saham-saham perbankan ini di 4 perbankan besar tadi, di BRI, BCA, Mandiri, dan BBNI mungkin tidak akan sekuat kemarin. Tapi kita lihat karena momentumnya cukup bagus ya di market US di malam tadi, kemungkinan besar masih akan ada euforianya dulu di pagi hari ini. Jadi saya tetap menyarankan walaupun investor asingnya cukup masif, tapi kita manfaatkan untuk penjualan terlebih dahulu, baru nanti ketika nanti ada perlemahan di sesi kedua ataupun nanti di hari Senin pekan depan kita bisa masuk kembali untuk mengakumulasi kembali. Oke, artinya untuk keempat saham ini secara harga sudah menguat kemudian signifikan dan juga bisa menjadikan momen untuk kemudian merealisasikan keuntungan terlebih dahulu kalau sudah terkoreksi baru dipertimbangkan untuk bisa masuk lagi begitu ya.
Oke, kalau kita lihat level penutupan IHSG di level 7.176 di penutupan perdagangan sesi 2 kemarin, apakah kemudian IHSG akan mengetes di posisi 7.200 hari ini, Mas Bima? Ya, tentunya hal ini ya yang diinginkan oleh pasar. Untungnya opening market Asia di pagi hari ini menjadi angin segar juga untuk IHSG menguat di hari ini. Belum ada tanda-tanda pelemahan memang dari IHSG, jadi saya juga masih optimis untuk di pagi hari ini dan juga berkaitan dengan momentum di US malam, seharusnya market kita di pagi hari ini ada potensi untuk menguat mendekat sampai ke level 7.200 untuk indeks kita. Oke, untuk persentase pelemahan dari saham-saham yang tadi Anda sudah sampaikan, ada BBCA, BBRI, BMRI, dan juga BBNI ya, level mana yang kemudian kalau terjadi pelemahan bisa masuk, dan kalaupun sudah terkoreksi berapa persen, baru ini kemudian dapat menjadi satu level masuk yang menarik, karena kemarin saham-saham ini sudah menguat signifikan begitu. Betul. Saya ambil contoh untuk di saham BBRI. BBRI sekarang harganya di 5.550. Mungkin nanti di pagi hari ini ya ada potensi menguat sampai di level 5.620, 5.650-an. Itu level untuk kita bisa melakukan taking profit. Nah, nanti untuk pembelian dan untuk buybacknya, kemarin BBRI menguat meninggalkan gap ya. Gap yang tertinggal ini ada di level sekitar 5.400 ke bawah. Jadi ini level yang nanti di BBRI bisa kita akumulasi kembali untuk pembelian ketika ada pelemahan di beberapa hari ke depan. Oke, lalu bagaimana dengan BBCA, BMRI, dan juga BBNI? Nah, untuk BBCA sendiri, sama seperti di BBRI, kita lakukan taking profit terlebih dahulu. Untuk BBCA sendiri, kita bisa lakukan taking profit di area sekitar 9.200. Nanti ketika ada pelemahan kembali atau ada terkoreksi, kita bisa mengakumulasi kembali, ini di level sekitar 8.900 sampai di level 9.000 kembali untuk saham BBCA. Nah, untuk Bank Mandiri, potensi penguatan di hari ini itu ada di level sekitar 6.050 sampai dengan di 6.100, itu sekitar 100 poin ya dari harga saat ini untuk Bank Mandiri. Dan Bank Mandiri ini juga menjadi salah satu bank seperti BBRI yang kemarin kenaikannya meninggalkan posisi gap. Jadi posisi gapnya ini ada di level sekitar 5.800 untuk Bank Mandiri. Ini sekaligus bisa menjadi level entry point lagi untuk buyback ya di saham Bank Mandiri. Lalu yang terakhir di saham BBNI, saya juga menyarankan untuk bisa melakukan taking profit. Nah, untuk BBNI sendiri memang ini berbeda dengan BCA, BRI, dan juga Mandiri, karena seandainya Mandiri hari ini, BNI hari ini menguat, berpotensi untuk all time high. Jadi all time high-nya itu ada di level 5.425. Kemungkinan besar ini pagi ini bisa terlewati level all time high-nya untuk BBNI, dan itu bisa dimanfaatkan untuk taking profit juga. Untuk level buyback-nya lagi, nanti untuk di saham BBNI bisa di level sekitar 5.250 ya untuk saham BBNI. Oke, menarik untuk bisa dicermati untuk saham-saham tadi ya, yang kemudian dapat menjadi penggerak market sehingga kemudian penutupan IHSG cukup cerah lah begitu. Ini kalau kita lihat sendiri fokusnya hanya di perbankan saja atau ada sektor lain? Seperti yang kita kemarin lihat, sektor teknologi, GoTo kemarin juga menguat signifikan begitu. Analisis Anda mengenai sektor ini seperti apa? Ya, untuk saham di sektor selain perbankan, saya pikir memang ada beberapa. Walaupun memang GoTo kita lihat pergerakan cukup signifikan ya di minggu ini, tapi dilihat dari pergerakan investor lokalnya cukup mendominasi. Nah, sementara untuk investor asing yang masuk di beberapa saham selain daripada perbankan kemarin, itu ada beberapa diantaranya adalah di BRPT, terus ada Astra, ada Telkom. Ini emiten-emiten yang menduduki di bawah perbankan. Jadi saya pikir untuk di hold di sepanjang bulan Desember ini, ya kita masih harus perlu melihat di mana cukup banyak investor yang masuk, yaitu adalah di saham Astra, Telkom, ada di BRPT juga, dan juga ada di PGO yang kemarin baru mulai menguat kembali. Oke, di hal lain juga Bank Sentral berharapan penurunan suku bunga sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah katalis positif yang cukup terkena dampak lah terkait dengan sentimen dari suku bunga begitu ya. Bagaimana dengan sektor properti begitu? Analisisnya menurut Anda seperti apa secara proyeksi? Ya, saya pikir sektor properti memiliki sentimen yang lain ya, bahwa memang kemarin di beberapa hari terakhir atau di akhir-akhir ini memang emiten-emiten properti juga cukup bagus, terutama ada beberapa saham diantaranya ada SMRA, CTRA, yang menurut saya di sepanjang bulan Desember ini merupakan salah satu sektor juga yang bisa merasakan window dressing gitu, karena
porsi investor lokalnya cukup semangat juga gitu melakukan pembelian di saham-saham selain daripada perbankan. Jadi sektor properti ini bisa juga menjadi pilihan, namun kita belum bisa memilih semua saham. Paling tidak ada di antaranya adalah CTRA dan SMRA yang cukup menarik untuk saham properti. Baik, selektif buy untuk kedua saham properti begitu ya, karena mungkin secara teknikal ataupun fundamental Anda punya analisisnya. Mungkin kita akan coba elaborasi usai jeda berikut ini Mas Bima. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.